Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bang Saud Situmorang. Hai pemirsa, saya Saud Situmorang. Kamu siapa? Jadi Noriswan Channel itu beruntung karena bisa dapetin Bang Saud di tengah kesibukannya nih, ya kan? Tengah kesibukannya Bang Saud punya waktu untuk Noriswan Channel. Terima kasih, Pak. Yup, sama-sama. Abang lu di KPK tuh periode 15 sampai 2019. 2015 sampai 2019. 4 tahun ya? Ya, periodenya 4 tahun. Tapi kan kali ini saya nggak akan ngobrol soal korupsi. Abang udah terlalu banyak ngomongin KPK dan korupsi. Tiap hari di koran ngomongnya. Iya udah. Yang saya mau tahu itu sekarang 6 bulan lagi mau pesta demokrasi, Ya. mau pemilu serentak sekaligus pilpres. Abang lihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat sekarang integritas dari penyelenggaranya kan KPU, Bawaslu, DKPP kan banyak diperdebatkan. Ya. Kalau kemarin kan beberapa orang kan unsur-unsur yang disebutnya apa namanya itu TSM itu kan mendekati perdebatan gitu. Ya. Jadi terstruktur, sistemik dan masif itu kan dalam kaitan adanya tidak adilan, tidak berimbang atau keberpihakan itu sering jadi masalah gitu. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perhatian kita. Ini akan perdebatan, tetapi bagi masyarakat sipil dalam hal ini Perludem, terus beberapa teman-teman yang lain yang saya ajak ngobrol, banyak kewaspadaan yang kita meminta masyarakat ikut mengamati supaya kemudian memang yang terpilih itu adalah memang eligible sesuai dengan pilihan rakyat. Kan kemarin itu baik di di Bawaslu, kemudian di DKPP dan KPU kan banyak perdebatan. Nanti kalau pemirsa pingin abra waktu coba lihat Saud Situmorang Channel, saya wawancara dengan Ferry Amsari. Ada tentang bagaimana posisi 3 institusi itu yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, itu KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP. Berarti Abang merasa punya kekhawatiran penyelenggaraan pemilu di 2024 mendatang itu terancam curang atau tidak transparan atau tidak jurdil gitu? Ya, karena sudah terlihat dari proses awal, mulai dari awal ini kan ini kan pemilu ini kan panitianya nggak pernah bubar kan, sepanjang tahun dia bekerja kan. Ya. Even belum ada calon presiden, belum ada calon legislatif, dia udah kerja gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya dia miss dalam bekerja, tidak performa dalam bekerja, terus berdebatkan dalam bekerja. Kan kemarin ambil contoh yang partainya Pak Amin Rais yang kemarin juga berdebat, itu kan satu bukti memang ada sesuatu yang mereka tidak perform, akhirnya menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan itu menimbulkan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang tinggi ini bisa menimbulkan banyak hal. Apakah nanti suara dari TPS itu nanti akan dicatat secara digital sehingga kemudian itu diyakini bahwa semua orang akan mendapat dari TPS A di RT ini, bahwa itu semua orang tahu bahwa hasilnya adalah sekian dan tidak ada manipulasi dan seterusnya. Nah, itu kan secara teknologi bisa diatasi. Tapi jangan lupa teknologi itu di mana-mana, kalau ditukang-tukangi bisa juga kan. Iya kan? Istilahnya di dokter. Iya, kan itu apalagi kalau kita paham bagaimana Photoshop segala macam, ketiga jadi 4 dan seterusnya, jadi bisa berdebat. Tapi nanti itu akan bisa dilihat jejak digitalnya, artinya apakah memang ada mengubah dari aslinya di TPS A sampai kemudian di tempat penghitungan pusat. Nah, ini maksud saya secara digital maupun secara sosial kita harus mengikutinya gitu. Jadi karena saya menilai kalau skala 1 sampai 10 ketidakpastiannya itu sekarang mencapai hampir angka 7 kalau menurut saya. Dari skala 1 sampai 10 ketidakpastiannya cukup tinggi. Nah, karena bagaimanapun kemarin saya juga ngomong dengan teman-teman dan anak-anak dari Perludem yang mengawasi DKPP ini siapa? Yang mengawasi penyelenggara pemilu. Nah, kalau KPU sama Bawaslu kan DKPP. Iya. Nah, DKPP siapa yang ngawasin? Ya kan? Iya juga tuh. Siapa Bang? Itu ya kita semua. Publik. Yang itu walaupun beberapa ahli mengatakan itulah paradoksnya
di dalam check and balance itu siapa yang watchdog ini yang watchdogin siapa gitu. Ya, yang penting masyarakat. Nah, maksudnya ini menjadi pekerjaan kita semua dan harus disebarkan kepada masyarakat. Apapun pilihan Anda tinggal membandingkan siapa yang paling baik, siapa yang paling berintegritas, siapa yang paling mendorong perubahan, siapa yang memiliki resiko korupsi paling rendah. Itu adalah yang direkomendasikan untuk kemudian dipilih. Tapi kemudian ketika itu dipilih kemudian tidak mencapai hasil sebagaimana yang dipilih oleh rakyat, ini kan menimbulkan perdebatan. Bahkan dimanipulasi. Iya, itu kan khawatir kan kita. Oleh sebab itu kita harus bersama-sama. Saya dengar akan ada civil society yang ikut bergerak disebutnya di dalam kopi digital. Jadi dari TPS itu nanti akan ada di kopi, jadi semua kita dapat. Oke. Nah, kita harapkan nanti ada LSM juga yang kemudian ikut di situ, NGO yang ikut di situ. Aplikasinya bentuknya bagaimana saya nggak tahu sejauh apa, karena sampai 2 minggu yang lalu belum nampak LSM yang punya passion untuk kemudian menjaga mulai dari perhitungan di bilik suara sampai kemudian di putusan. Ini penting. Itu yang mau saya tanyakan. Kalau misalkan Abang bilang bahwa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk mengawasi DKPP, itu pekerjaan bersama, itu kan abstrak. Pekerjaan bersama tuh siapa? Nah, Abang udah bicara dengan civil society, dengan NGO atau belum tuh? Udah, makanya hari ini terhitung mulai kemarin saya bersama beberapa civil society akan membuat podcast harian. 15 menit dalam sehari. Jangan lupa subscribe Saud Situmorang Lawan Korupsi. Jualan boleh ya? Boleh. Saud Situmorang channel. Jadi Saud Situmorang. Tapi nanti kalau mau cepat sebenarnya Akeong itu Saud Situmorang jadi 1, terus tanda minus lawan korupsi bisa cepat ketemu. Karena kalau kayak gitu aja mungkin bisa nyasar kemana-mana. Itu sejauh apa obrolan Abang dengan civil society itu? Jadi mereka memang menunjukkan kekhawatiran yang tinggi yang menurut saya dari obrolan saya tahun kemarin. Saya kan pertama kali ngobrol dengan teman-teman DPR Udam itu tahun kemarin ya. Kemudian 2 minggu yang lalu saya ngobrol, situasinya masih sama loh. Jadi persepsi mereka, kekhawatiran mereka itu ada ketidakpastian yang menurut saya ya kita harus sama-sama semua. Jadi tidak hanya saya dan siapapun gitu, tapi kita semua ya, termasuk Mas Wisman juga kan. Ya ikut. Dulu pemilu pertama pasca reformasi itu kalau tidak salah kan di 99 ya. Pasca reformasi. 99 tuh kalau kita ingat dulu ada namanya KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu atau Pengawas Pemilu. Kemudian ada juga pengawas pemilu yang dibuat oleh Forum Rektor. Nah, apakah memang bentuknya akan mengarah seperti itu? Ya, seperti itu bentuknya. Di antaranya kan teman-teman dari Perludem kan, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Terus kemudian di selain itu ada juga society lain yang mereka sudah bahkan saya dengar menyiapkan semacam aplikasi-aplikasi untuk menginventarisir semua kecurangan-kecurangan. Jadi ini mungkin yang kita harus dorong, dan siapapun karena ini syarat-syarat dari pemberantasan korupsi itu kan yang utama itu transparansinya. Jadi kalau nggak transparan kita harus udah mulai curiga itu. Ya kan, kalau udah mulai ditutup-tutup gitu ya, kita harus udah mulai curiga. Oleh sebab itu kita harus beri akses untuk kemudian maksud saya ini kita semua, bukan saya pribadi, kita semua yang punya concern untuk melaksanakan demokrasi dan ketemu pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat. Nah, saya mau tanya, dulu di tahun 99 itu ketika banyak negara lain ya, negara-negara donor, itu kan banyak mengguyurkan dana dan menggelontorkan dana agar pemilu di tahun 99 itu berlangsung jurdil. Artinya tidak ada kendala dalam hal pendanaan untuk LSM maupun masyarakat, kelompok masyarakat memantau pemilu. Nah, untuk 2024 kan belum ada komitmen dari donor untuk menggelontorkan dana memantau pemilu di 2024 itu. Nah, pertanyaannya, dengan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu TPS dan jarak yang jauh, negara kepulauan, cemana Abang bisa memaksimalkan pemantauan kalau dananya itu belum tahu dari mana? Jadi sebenarnya kan filosofinya harus dipegang dulu bahwa satu suara pun itu sangat menentukan. Ya kan, jadi dan nggak bisa dong
suara saya sendiri dianggap Allah, udahlah kan masih ada suara orang lain. Nggak bisa begitu dalam demokrasi. Makanya kalau Anda di Amerika macam-macam sama rakyat Amerika, presidennya bisa ngejar-ngejar kita kan, Ya. satu orang aja itu. Jadi maksud saya itulah demokrasi. Jadi hitungannya itu setiap orang tidak ada yang tertinggal di belakang. No one left behind yang mereka maksudkan itu kan, itu harus tercermin juga dalam suaranya kan. Nah, oleh sebab itu saya sependapat model seperti apa? Ya kombinasi antara model sosial, modelnya model sosial dan model-modelnya itu tadi yang ada society dan seterusnya bersamaan dengan teknologi. Nah, teknologi itu kan sebenarnya yang paling krusial kan ketika kotak suara dibuka kan. Ya. Nah, kita sepakat nggak ketika kotak suara dibuka menit per menit sampai perhitungan itu jelas itu kan ada jejak digitalnya itu. Mulai dari dibuka, dihitung sampai plek ketemu calon ini dapat sekian, capres ini dapat sekian, partai ini dapat sekian, itu kan semua bisa di capture jejak digital kan. Jadi kalau ada nanti sesuatu yang mencurigakan, berarti kita bisa melihat itu bisa secara teknologi bisa diforensik lah. Iya. Ada kecurigaan pengubahan angka dan seterusnya. Nah sekarang siapa yang bekerja di situ? Pertama ya pastilah kalau kita mau bicara yang kita sebut sebagai focal point-nya ya KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam hal ini pemerintah. Oke. Ya kan baru kemudian kita gitu. Nah menjadi pertanyaan adalah kalau umpamanya kerjasama itu tidak dilakukan dengan intens, tidak dilakukan dengan sistemik juga gitu. Jadi tersistem, jadi nggak boleh hit and run juga. Jadi dari sekarang itu sebenarnya sudah ada mekanisme yang disetting untuk memastikan nggak ada sedikit pun loophole yang memungkinkan kita curiga bahwa suara itu akan hilang atau lari kemana-mana gitu. Atau dimanipulasi. Iya, sekarang kan macam-macam nih. Nah, Bersebaran ada upaya untuk mencabut, mencuri, merusak suara itu kan dan belum ada yang jawab tuh. Kan minggu kemarin masih ada tuh beredar tuh di WA akan nanti suaranya akan begini. Tapi sebenarnya karena mereka nggak punya passion untuk itu, seharusnya mereka menjawab. Jadi sosial media ini dipantau, sedikit kecil apapun kecurigaan itu harus dijawab. Artinya jangan biarin ketidakpastian itu akhirnya menjadi sesuatu yang memang akhirnya pantas untuk dicurigai atau tidak ada solusi untuk mengatasi itu, sehingga ketidakpastian itu kan datang dari sistem-sistem yang tidak pasti gitu. kalau misalkan siapapun yang memantau nanti dilakukan, sebenarnya secara logika itu kan sebenarnya mudah, apalagi sekarang hampir setiap orang itu kan pegang smartphone ya, pegang handphone. Jadi kalau misalkan hasil di satu TPS dimanapun dia berada, itu kan kalau dikumpulkan menjadi database pemantauan pemilu sebenarnya kan tidak susah menurut saya sih Bang. Tinggal bikin aplikasi, banyak yang bisa bikin. Boleh otentik aplikasi itu namanya XX gitu kan, XX 24 pokoknya gitu kan. Setiap orang tinggal install di situ, dia ada di TPS mana, otentik bahwa itu adalah nanti di situ kan bila perlu ada geo ininya kan. Ada catatan geoteknya kan, bahwa ini memang di TPS ini gitu kan. Ada. Dibuat aja di dalam ininya, di dalam aplikasi itu waktu dia mau approve bahwa nanti dia akan mengambil geotek. Jadi kemudian itu yakin TPS ini di RT ini, RW ini kan itu jelas bisa dibuktikan. Nah sekarang persoalan di mana yang di hutan belum tentu semua punya HP kan. Nah ini yang kemudian saya bilang tidak ada satupun TPS yang tertinggal dan itu jawab kita. Bila perlu kita cari volunteer yang mau umpamanya ini kekurangan sanksi di pedalaman Papua sekian orang, kalau ada nggak yang mau? Saya pikir banyak anak-anak yang mau, ya kan? Nah, itu banyak relawan. Jadi, maksud saya inovasi seperti itu jangan dimatikan juga gitu. Sejauh ini keseriusan teman-teman LSM atau masyarakat luas atau bahkan mungkin media massa itu menanggapi atau merespon gagasan Bang Saud dan teman-teman itu responnya gimana? Bagus. Serius apa? Bagus dan saya kan dari antaranya belajar dari mereka juga. Kemarin kan waktu saya judicial review kan salah satu prinsipalnya yang untuk menuntut bahwa kalau baru keluar dari tahanan korupsi itu kan dia nggak bisa langsung mencalonkan diri. Nah, saya dari situ juga berinteraksi dengan mereka dan saya satu prinsipalnya juga yang kita mengajukan itu ke Mahkamah Agung kan, agar kalau sesuai aja ketentuan lah, tunggu periodisasinya berapa tahun untuk kemudian dia bisa mencalonkan lagi, karena waktu itu kan boleh langsung gitu ya begitu dia keluar. Nah maksud saya banyak hal-hal yang saya sudah melakukan engagement dengan mereka. Nah oleh sebab itu makanya nanti saya berupaya
setiap hari 15 menit ketemu dengan siapa aja, bicara mengenai sampai nanti di hasil dari pemilu 2024 itu selesai gitu. Kalau misalkan abang punya dan teman-teman itu punya kendala pendanaan karena tetap aja perlu ongkos kan melakukan itu semua, itu antisipasinya gimana? Ya memang selama ini kan mereka masih namanya LSM ya, lembaga swadaya kan sebagai masyarakat. Iya kan? Iya. Makanya kalau memang nggak berdaya, ada kemudian orang mau membantu, itu mungkin di situ yang harus hati-hati kan. Oh, oke. Ya, jadi anak-anak itu kan, teman-teman itu kan hati-hatinya di situ gitu. Iya. Ya, jadi saya pikir persoalannya kembali lagi adalah bagaimana kita mengajak semua rakyat Indonesia kalau memang kita mau mendorong perubahan, nikel kita nggak hilang begitu aja, minyak kita nggak naik begitu aja, lingkungan nggak semakin rusak dan seterusnya. Memang harus ada perubahan, dan saya pikir ini yang penting untuk diyakinkan ke masyarakat bahwa kalau Anda mau mendorong perubahan, Anda harus punya komitmen untuk mengawasi DKPP, KPU, dan Bawaslu, bahwa mereka adalah Kopom dan mereka kita percaya. Dan kalau saya bilang mengawasi, di situ ada kata membantu juga dong. Iya. Jangan disalah-salahin juga mereka. Iya. Masih banyak orang baik kan di negeri ini kan gitu. Masih banyak. Ya. Oke, Bang Saud, tidak terasa karena waktu abang juga saya curi agak banyak, ini lebih dari 15 menit. Oh, saya dengan gembira ini. Habis janji kita mulai 2 bulan lebih loh itu. Rencana waktu itu harus ketemu sih soalnya. Iya, makanya ketika ada waktu ya itu blessing. Iya. Ya kan kita punya waktu. Tapi lain kali bisa pakai Zoom, Mas. Boleh, Pakai Zoom siap. aja kan? Siap. Oke. Pokoknya yang penting Bang Saud bersedia menjadi narasumber tetap Nuriswan Channel. Keren. Aku udah subscribe. Oh iya, abang Udah subscribe, aku punya juga. sudah dong. I know. Jangan lupa Saud Situmorang official atau channelnya Bang Saud. Ya. Tentu saja Nuriswan Channel juga sering di subscribe oleh teman-temannya Bang Saud. Bahkan Bang Saud rajin komen juga. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Ya. Demikian kawan baik, obrolan dengan Bang Saud Situmorang, ilmunya banyak. Kalau kita bergaul sama yang ilmunya banyak dan senior dari sisi usia, itu namanya menghemat usia. Jadi usia kita tidak perlu sampai seperti Bang Saud untuk mendapatkan ilmu dan kearifannya Bang Saud. Iya. Cukup 17 menit. Felicitation Ya. Mancing orang ngomong. Ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Ya, bye.